Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi ketemu lagi dengan kita di Education. Nah, hari ini kita mau memberikan berita terbaru atau berita yang kita akan update yang terjadi di hari Jumat kemarin dan juga nanti di hari Senin ini. Nah, kita langsung masuk aja. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya indeks. Jadi di indeks yang namanya Wall Street kemarin di hari Jumat ini berakhir lebih rendah pada penutupan perdagangan di akhir pekan kemarin. Nah, jadi tekanan terhadap Wall Street ini muncul setelah rilis data lapangan kerja Amerika Serikat. Ini terlihat solid sehingga menyurutkan harapan kalau si The Fed ini akan yang namanya menjedakan moneternya. Nah, Federal Reserve bersikap agresif dengan tujuan meredakan lonjakan inflasi. Nah, di sini Nasdaq yang indeks yang berhubungan dengan teknologi di sini jatuh 2,5% karena saham ini di pasar saham Amerika ada Apple dan juga Tesla yang menjadi hambatan terbesar di pasar indeks Dow Jones Industrial Average. Nah, ini indeks Dow Jones Industrial Average juga ini turun 1,05% menjadi 32.899. Lalu selanjutnya indeks S&P 500 ini turun 1,63% menjadi 4.108. Nah, jadi penurunan yang signifikan mungkin terjadi di minggu kemarin, tapi kita akan lihat di minggu ini akan terjadi seperti apa. Oke, kita masuk ke rekomendasi saham. Apa sih yang kalau kita bilang saham ini bisa menjadi jangka panjangnya akan menjadi keuntungan gitu? Saya masih merekomendasikan di Netflix karena kemarin ini Netflix ini melakukan penurunan tajam untuk harga sahamnya. Jadi untuk bagus untuk kita bisa beli harga sahamnya. Lalu kita masuk ke komoditas. Jadi di komoditas harga emas ini naik tipis ya setelah turun 1% di sesi sebelumnya. Nah, di hari ini harga emas ini karena ketenagakerjaan Amerika yang kuat yang mengisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga, ini akan membebani logam kuning atau emas yang tidak memberikan imbal hasil. Nah, harga emas di pasar spot itu menguat 0,13%, tapi di emas berjangka Amerika Serikat ini juga bertambah lebih besar 0,33%. Ya, tadi pagi kita update di harga 1.856 dan mungkin bisa jadi akan mengalami pelonjakan harga untuk sampai di sore ini. Nah, Federal Reserve ini akan menaikkan suku bunga setengah poin pada di bulan Juni, Juli, dan bahkan mungkin lebih dari itu karena data pasar kerja terbaru itu tidak menunjukkan tanda-tanda ekonomi AS ini akan melemah di bawah tekanan inflasi yang tinggi. Nah, untuk di chart gold sendiri, kalau kita analisa menggunakan Fibonacci, harga emas akan naik ke harga sekitar 61,8 di level itu ya, menggunakan Fibonacci retracement. Jadi kira-kira dia akan naik sekitar di angka 18, sekitar 65, 1865. Oke, kita masuk ke forex. Jadi di forex GBP, New Zealand, Euro, Canadian Dollar, dan Swiss franc dan juga Japan Yen ini mengalami penguatan sedikit terhadap US Dollar. Sementara Australian Dollar ini mengalami pelemahan. Tapi untuk pagi ini kita lihat Australian Dollar ini mengalami penguatan sedikit. Apakah nanti akan menguat? Kita akan lihat karena Australian Dollar ini cukup lambat untuk merespon di pasar forex. Nah, untuk di chartnya mungkin harganya akan naik ke sekitar 0,7480 karena kita lihat tren turunnya ini sudah berakhir dan dia berubah menjadi tren naik sekarang. Untuk di Euro Japanese Yen, untuk jangka panjangnya Euro Japanese Yen masih akan mengalami kenaikan. Level tertinggi ada di angka 147 dan mungkin bisa take profit di area sekitar situ, tapi kita harus perhatikan juga di level 132,86 jika harga ini turun ke bawah,
maka Bapak Ibu bisa mewaspadai harganya bisa anjlok atau turun ke bawah. Nah, di cryptocurrency mungkin di hari ini berita bagus untuk kripto. Bitcoin USD ini naik 3,97%, dan juga di Ethereum dan XRP, Ethereum memimpin naik 4,29% dan XRP naik 2,55%. Oke, jadi berita untuk di kalender ekonomi hari ini tidak ada karena kita melihat bahwa di Eropa, di New Zealand, di Australia itu menerapkan bank holiday. Oke, cukup sekian untuk berita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat.